Assalamualaikum, selamat datang di podcast Suara Siswa bersama saya Radhi Satria. Teman-teman, kalian tahu nggak nih, di era globalisasi yang sangat pesat ini, teknologi juga ikut berkembang dong, sejalan dengan bahasanya, yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini Suara Siswa telah mengundang guru bahasa Inggris di SMK kita, yaitu SMK NU Ungaran. Mau tahu nggak nih siapa gurunya? Yuk kita kepoin. Ini dia Mom Eva. Oke, terima kasih Radit. Oke, halo semuanya teman-teman Suara Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce first. My name is Eva Rizky Paramita. I am English teacher in NU Vocational High School Ungaran. Gitu, Dit. Gimana nih kabarnya Mom Eva di sela-sela kesibukan hari ini? Mama Eva telah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Suara Siswa kali ini. Ya, oke. Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja, Dit. Walaupun sempat seminggu yang lalu sempat dapat flu ya, batuk pilek, karena kan cuacanya juga pulang sekolah mesti hujan deras, badai, banjir gitu ya, Dit. Jadi agak kurang fit. Nah, ini masih ada sisa-sisa batuk. Tuh, suaranya mungkin agak kurang nyaman, ini agak ngereok-ngereok dikit, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya, Radit gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau Radit mah tetap fit terus ya, Mom. Soalnya Alhamdulillah, Radit juga iya. pola makan dan sehat terus pastinya. Alhamdulillah, Jadi tetap di podcast- semangat ya, ya. pasti ya. Jadi di podcast kali ini temanya kan kisah inspiratif seorang guru ya, Mom. Nah, Radit sama teman-teman mau tahu nih, awal mula Mom Eva kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris tuh kayak gimana sih, Mom? Ya, sebenarnya Dit, Mama Eva itu awal mulanya itu nggak ada pandangan sama sekali untuk ngambil jurusan bahasa Inggris, karena Mama Eva dari sekolah itu sudah punya plan rencana itu mau ke jurusan psikologi gitu. Jadi makanya Mama Eva ambil jurusan di SMA itu ilmu sosial. Jadi tertarik sekali mempelajari ilmu human, manusia gitu kan. Nah, selalu sudah rencana dan guru itu menawarkan untuk dulu itu ada yang namanya SNBMB, itu jalur beasiswa di rapot, melalui seleksi rapot. Nah, Mama Eva salah satu yang terpilih dan masuk ke Universitas Negeri yang ada di Purwokerto gitu. Tapi karena izin dari orang tua tidak di ACC, katanya terlalu jauh, nggak diizinin LDR, makanya memutuskan untuk nggak menerima di sana. Akhirnya Mama Eva karena nggak punya bayangan sama sekali. Nah, buat teman-teman nanti juga harus menjadikan contoh ini ya, makanya kalau punya rencana itu harus punya plan A, plan B gitu. Jadi saat plan A-nya nggak tercapai, masih ada plan B gitu. Jadi nggak bingung. Kalau Mama Eva dulu kan bingung mau kemana ini. Nah, waktu itu ditawari tetangga ada yang kuliah di Universitas PGRI yang dulu namanya IKIP PGRI gitu. Beliau sekarang udah di Amerika, stay di sana, dapat jodoh juga orang sana, terus tertarik ke sana. Oh ya sudah, berarti masuk ke IKIP PGRI, terus nanti ambil jurusan bahasa Inggris berbekal nilai ujian nasional Mama Eva itu alhamdulillah terbaik nomor 1 di sekolahan. Jadi makanya dari itu pingin ke situ gitu. Berarti ngambil jurusan bahasa Inggris itu bukan kemauan Mom Eva ya, Mom? Iya, awalnya nggak pingin sama sekali, nggak tertarik. Pengennya bahasa Inggris ya setelah kuliah itu mendalami. Nah, gitu. di kuliah kan banyak pengalaman menyenangkan itu. Nah, apa sih salah satunya, Mom? Boleh dong cerita? Iya, banyak banget. Kuliah itu kan masa-masa menyenangkan karena kita sudah terbebas dan berdiri di kaki sendiri gitu ya, berusaha dengan sendiri gitu. Jadi selama kuliah itu karena Mama Eva ambilnya jurusan bahasa Inggris ya, jadi dosennya juga ngomongnya bahasa Inggris, makanya sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris. Terus lulusan dosennya juga lulusan dari luar negeri, sangat berkualitas sekali. Terus teman-temannya juga menyenangkan sekali karena dari berbagai daerah gitu. Kalau Radit ada pandangan kuliah apa? Alhamdulillah, kalau dulu saya pengen banget kuliah, tapi setelah dengar-dengar di Jepang itu pekerjaannya mudah, tapi menghasilkan uang banyak, Iya. Radit pun Pengen ke Jepang ya, ya. tertarik juga, Mom. Ya, nanti bisa kuliah di Jepang. Dulu Mama Eva pernah ikut seleksi beasiswa ke Jepang juga loh. Jadi bisa kerja, bisa kuliah. Itu teman-teman juga ya. Barangkali gitu mau kerja sambil kuliah masih bisa gitu. Nah, itu bisa buat jadi pandangan kita juga itu loh. Iya, benar. Oke, lanjut ya, Mom. Iya. Kok bisa sih Mom Eva memilih pekerjaan sebagai guru? Kan masih ada banyak
kerjaan lain ya. Sebenarnya kalau Mama Eva itu kan masuknya di ini IKIP PGRI. Nah, IKIP PGRI itu kan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi dari situ sudah dilatih untuk menjadi seorang guru gitu. Jadi dari umpamanya cara berpakaian, disiplinnya. Jadi kayak udah di hati gitu udah berniat untuk jadi guru gitu. Walaupun sebagian dari teman-temannya Mama Eva itu nggak memilih profesi guru, tapi Mama Eva pingin jadi guru karena waktu kuliah itu sudah mulai ambil set jobnya, yaitu ngelesin, ketemu dengan anak-anak yang menyenangkan. Oh, mereka Mama Eva kasih pembelajaran kok seneng, berhasil gitu, kayaknya di hati nyes gitu rasanya, menyenangkan gitu di gitu. Gitu. Iya. Sekarang kan Mama Eva sudah mengajar di SMKN Ungaran. Nah, perjalanan apa sih yang Mama Eva lalui sampai bisa ke SMKN sampai ke sini gitu ya. Oke, sebenarnya dulu awal mulanya Mama Eva kan mulai berangkat jadi guru itu mulai dari ngelesi, terus buka bimbel sendiri, usaha sama temen-temen gitu. Akhirnya punya pandangan yang sama, terus kami buka usaha bimbel. Alhamdulillah berhasil. Terus sampai akhirnya Mama Eva pilih lagi mau coba yang lebih formal, yaitu SD. Mama Eva coba waktu itu ditawari temen itu untuk menggantikan beliau di SD. Akhirnya Mama Eva coba ngajar di SD, ternyata menyenangkan sekali, ketemu dengan anak-anak yang lucu-lucu itu dari tahun kalau nggak salah 2017 gitu. Sebelum lulus sudah mulai ngajar. Terus habis itu setelah lulus mulai benar-benar punya keinginan yang kuat, oh jadi guru aja gitu. Begitu Radit dan teman-teman. Pasti pada penasaran ya sama kelanjutannya. Tapi kita break dulu sebentar. Bye-bye. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Daya tahan tubuh perlu dijaga saat berada di luar. Tapi jangan lupa cairan tubuh kita juga perlu dijaga. Jaga tubuh tetap terhidrasi dengan Pocari Sweat. Ini saatnya. Otska. Balik lagi bersama saya Radit Satria. Nah, kita lanjut ya, Mom. Ya, oke. Mom, mau tahu dong, Mom, first impression Mom Eva pas datang di SMKN Ungaran tuh gimana sih, Mom? Ya, tahu nggak Dit, waktu awalnya itu sebenarnya Mama Eva tuh nggak nyangka bisa diterima di sini ya. Karena setelah lulus itu kan Mama Eva nyebarin surat lamaran itu ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Semarang ya. Dan ya alhamdulillah qadarullah kok yang dipanggil di SMKNU gitu. Nah, pas pertama kali cuman panggilannya bilangnya datang ke sekolah untuk sesi wawancara. Bayangan kan cuma wawancara ya kan. Nah, jadi datang ke sana dengan pakaian yang masih casual gitu ya, nggak yang formal banget sebagai seorang guru, nggak ya, karena bayangannya masih wawancara gitu. Akhirnya sampai di SMKNU masih pakai celana jeans, blazer kaos gitu ya. Terus ketemu Pak Maskuri, langsung ditanya hanya satu pertanyaan yang bikin shock gitu. Jadi ini nih wawancara kerja apa gitu ya. Beliau tuh hanya nanya, Bu, jenengan Islamnya Islam apa ya? Oh gitu. Lah Mama mikir, oh iya ini kan NU ya. Lah Mama belum bayangan ke sana ya. Jadi Mama Eva cuma jawab, ya Islamnya Nabi Muhammad ya Pak, nggak ada Islam yang lain. Oh ya udah Bu, silakan langsung jenengan masuk kelas. Lah masuk kelas, padahal kan belum siap-siap pengajaran apa, metode apa yang mau dipakai, mau ngajarin apa kan nggak siap. Ya udah Bu, pokoknya masuk kelas gitu. Ternyata yang Mama Eva gantiin itu memang beliaunya sudah resign gitu, jadi butuh banget guru gitu. Nah sampai itu udah di kelas, ternyata yang Mama Eva masuki adalah kelas troublemaker. Jadi luar biasa sekali gitu. Nah, Mom,
deg-degan nggak sih Mam? Kan pertama kali kan Mama Eva belum ada persiapan tuh, Iya, langsung aja bener. gitu. Nah, gimana perasaan Mama Eva? Iya, sebenarnya sih kalau deg-degan alhamdulillah enggak ya, karena Mama Eva kan udah jam terbang. Wah, jam terbang nih. Jadi udah pernah ngajar ngelesin, terus udah pernah di SD juga. Cuman mungkin bentuknya sekarang beda ya, udah gede-gede iya. gitu. Nah, gitu. Jadi deg-degannya alhamdulillah enggak, tapi ya itu kelasnya itu ternyata kelas troublemaker. Pertama kali mereka bilang, Mbak mau ngapain Mbak? Itu Dikira siswa iya gitu ya, dikira Mam? itu. Jadi pertamanya gitu, sekarang malah waktu dulu itu anaknya itu malah jadi teman semua karena selisihnya masih 5 tahun. Gitu, enak, menyenangkan lah pokoknya. Oh, jadi gitu guys. Oh ya, BTW, Mama Eva ini wali kelas saya sekaligus wali kelas BP2. Iya. Nah, Mama Eva, perasaannya jadi wali kelas tuh gimana teman? Kan Mama Eva kan Terutama udah guru. ini ya, ini muridnya yang ini kayak gini ya Iya. contohnya. Mama Eva kan guru bahasa Inggris. Nah, Iya. itu menjadi guru bahasa wali kelas itu kok bisa teman? Dan bagaimana perasaan Mama Eva gitu? Iya, perasaannya seneng aja, menyenangkan. Setiap siswa kan emang punya karakteristik yang berbeda-beda setiap tahun gitu. Dan alhamdulillah Mama Eva dikasih amanah jadi wali kelas, berarti jadi orang tua kedua di sekolahan gitu. Untuk menyenangkannya sih menyenangkan karena beda-beda. Apalagi seperti Radit ini karakternya baik, tidak sombong, rajin menabung ya. Ya, Radit ya. Mam. Oke. Oh ya Mam, di SMKN Ungaran ini kan banyak jurusan lain tuh, banyak banget. Iya, Nah, Mama Eva pasti. itu ngajar di mana aja sih Mam selain Iya. di BP di kelas saya ini? Mama Eva ngajarnya di tingkat rombel 10 ya, 10 mulai dari TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan kelas 10 rombel BP, broadcasting, sama di cafe itu desain komunikasi visual gitu. Oh iya, boleh kasih tahu dong Mam metode Mama Eva pada saat mengajar biar murid-murid bisa kondusif Iya, dalam itu kan belajarnya. beda sekali ya. Dulu Mama Eva ngajar di SD sama sekarang di SMK beda banget. Dulu di SD masih bisa dijadiin kayak adik sendiri gitu lah. Sekarang gede-gede udah bisa bantah gitu kan. Nah, jadi metodenya sebenarnya yang sebelum-sebelumnya kan kita sebagai guru udah diajarkan di kampus di universitas juga metode pengajaran dan banyak pelatihan juga tentang metode. Kalau Mama Eva selama ini sih ya metode pengajaran seperti discovery learning, PJPL itu kan sudah biasa ya. Tapi karena ini kurikulum baru, ini kurikulumnya udah baru loh ya, kurikulum Merdeka gitu. Jadi kita dibuat metode yang berdasarkan karakteristik siswa masing-masing. Yang penting anak seneng, terutama bahasa Inggris kan mapel yang paling nggak disukai. Ya kan Radit suka nggak ini? Seperti itu Mam. Suka ya? Iya. Suka dikit-dikit ya. Insya Allah juga. Buat bekal nanti ya ke Hong Kong, ke Jepang ya. Jepang, Mam. Oh iya. Oke, teman-teman pasti kepo dong gimana selanjutnya. Kita break dulu sebentar ya. Bye bye. Iya. Kenapa Bu? Kamu tuh dikasih aturan nggak boleh ngerokok pakai seragam sekolah. Ini mah pakai seragam sekolah di lingkungan sekolah pula. Lah to Bu, rokok ngudutku dhewe kok. Ya udah terserahmu aja. Yang penting ibu udah mengingatkan kalau ada apa-apa ibu nggak mau tanggung jawab. Adalah duduk keluar meneh. Oke anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, bisa enggak pulang? Bentar Bu, saya mau ngomong sesuatu Bu. Maaf atas kejadian kemarin. Sekarang saya sudah tahu akibatnya. Kenapa kalian kok ngomong gitu?
kemarin saya waktu ke dokter dan saya ternyata terkena asma dan saya sekarang memutuskan untuk berhenti merokok. Ya, makasih. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, selama jadi guru kan banyak tuh Mama Eva ketemu siswa-siswa. Nah, sifat siswa seperti apa sih Mom yang bikin Mama Eva kurang nyaman? Ceritain dong Mom. Iya, sebenarnya sih siswa-siswa juga sebagai teman juga ya, sebagai anak didik juga. Ya terkadang sih manusiawi ya, kita nggak suka sama siswa tertentu karena yang utama karena di SMK NU kan mengedepankan akhlak ya kan, jadi kita nggak hanya memberikan ilmu tapi juga mendidik akhlaknya. Nah kadang akhlak yang kurang baik seperti nggak sopan, kalau dikasih tahu kok nadanya lebih tinggi seperti itu kan kadang aduh astagfirullah gitu kan, sebagai seorang ibu iki gak kenapa loh kesambet apa gitu. Jadi itu sih sebenarnya itu akhlak yang seperti itu. Nah, berarti akhlak itu penting ya teman-teman. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di SMK NU Ungaran ini kan pulangnya sore ya Mom. Nah itu cara membagi waktu Mom di rumah sama di sekolah itu gimana sih Mom? Iya, kalau dulu sebelum ini kan Mama Eva ngajarnya di SD itu kan masih belum menikah ya. Nah sekarang sudah menikah berarti agak lebih benar-benar memanage waktu dengan baik ya. Karena kita juga harus mikirkan keluarga dan sekolahan gitu, nggak hanya mikirkan anak didik aja tapi keluarga lupa gitu kan. Jadi manajemen waktu itu sangat penting, mulai dari Mama Eva menyiapkan makan pagi gitu, menyiapkan anak-anak sekolah, berarti harus sudah siap sebelum tidur, itu harus sudah racik masakan, nanti pas bangun tidur sudah masak, udah siap, terus nanti bagi waktu, bagi tugas. Kalau Mama Eva bagi tugas dengan suami gitu kan. Nanti yang ngurus anak suami. Nanti kalau sudah siap semua berangkat, alhamdulillah tidak sampai terlambat. Radit tidak pernah terlambat kan? Ya dong, anak rajin dong. Ya 1-2 kali pernah kok. Iya. Jangan diulang tapi ya. Insya Allah. Iya. Tadi kan Radit sudah tanya-tanya banyak nih. Nah, Mama Eva ada quotes atau kata-kata buat teman-teman ini biar lebih semangat lagi ke depannya nggak sih Mom? Iya, motivasi ya, tepatnya motivasi. Motivasi diri yang terbaik itu kan motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Sekalipun banyak nasihat, tapi kamu nggak memasukkan di dalam hati, itu akan percuma gitu, akan mental gitu. Jadi yang bisa membuat dirimu berubah hanya dirimu sendiri. Terus kalau pikir kok kenapa hidupku seperti ini, itu sebenarnya sudah dikasih hidayah sama Allah, itu sudah diketuk pintunya, tapi kamu nggak mau buka, ya akhirnya hilang hidayahnya gitu. Jadi kalau sudah merasa kenapa kok gini aja hidupnya, itu ayo lakukan, bergerak gitu. Yang penting kalau sudah dapat motivasi, ayo dilakukan, bertindak, action gitu kan. Nah kalau sudah action, insya Allah nanti diberi jalan yang terbaik sama Allah gitu. Kalau kok nggak dikasih hidayah, ya berdoa gitu, minta dimudahkan segalanya begitu ya Dit ya. Iya Mom. Oke teman-teman, seru banget kan podcast kita kali ini. Buat yang terakhir, Radit cuma mau bilang kalian jaga diri baik-baik. Di cuaca kali ini kan lagi nggak kondusif nih ya, sama kalian perkuat lagi belajarnya. Ya, minum ini ya, jangan lupa. Iya, minum Pocari Sweat ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Ya ini Mama Eva mau ngasih penutupan terakhir, boleh nggak nih ya? Boleh Mom, silakan ya Mom. kan tadi ngomongnya Indonesia semua ya, ini mau boleh, motivasi quote-nya pakai Inggris nih. Iya, boleh, biar Mom, Radit juga silakan, katanya Mom. kan sehari-hari pakai bahasa Inggris nih Iya ya. dong. Iya dong. Iya, gini quote yang baik itu, be grateful for all that Allah has given. Tahu dong artinya ya kan Dit? Kurang lebih tahu, Iya. tapi silakan ditranslate Mom. Oh gitu ya, agak Radit Boleh. aja ya. Boleh aja. Ya intinya pokoknya
setelah apa yang kamu capai gitu harus jangan lupa harus selalu grateful itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan jangan lupa setiap apa rencana kalian itu harus diniatkan karena Allah dan membahagiakan orang tua. Insya Allah kok jalannya mudah banget gitu, Dit. Mama Eva juga udah ngerasain ini udah berapa ini hitungannya 13 tahun di sini ya. Kurang lebih Kurang lebih gitu, Dit. Oke, sama buat teman-teman semuanya, semoga diberi kemudahan, kesuksesan ya, sampai nanti bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Dan Radit bisa langsung terbang ke Jepang ya. Amin. Amin. Semoga Amin ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Mungkin kalau Radit ada salah kata, mohon maaf. Iya, Kita sama-sama. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.